Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang BIOS laptop Lenovo. Dan laptop ini adalah laptop Lenovo IdeaPad S340 141ml. Dan di sini untuk speknya yaitu dia menggunakan i5 Gen 10 yaitu 10210U dengan RAM 8GB dan SSD Samsung 512GB. Dan di sini dia pre-install OS ataupun operating system Windows 10 Home kalau saya tidak salah. Di sini untuk Windows 10-nya, kemudian ini juga memiliki Nvidia MX 250 kalau saya tidak salah, ataupun 230 untuk Nvidia MX-nya. Nah, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang laptop ini secara menyeluruh. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang BIOS laptop ini. Bagaimana cara kalian masuk ke rata-rata laptop Lenovo BIOS. Dan di sini ada beberapa trik jika kalian tidak bisa masuk ke BIOS laptop Lenovo dengan menggunakan tombol. Oke, di sini kita akan langsung saja lanjut ke video tutorialnya. Oke, di sini saya sudah mengganti configuration sebenarnya yaitu hotkey mode. Jadi hotkey mode ini untuk defaultnya dia biasanya enable. Apa fungsi dari hotkey mode di sini? Hotkey mode di sini fungsinya adalah kalian saat memencet tombol di keyboard, nah seperti ini. Oke, agar terang. Kalian bisa lihat. Nah, saat kalian memencet tombol F1 di sini dia tidak akan menjadi tombol F1 untuk hotkey mode enable. Berarti dia akan menggunakannya menjadi tombol yaitu mute seperti ini untuk penggunaan hotkey mode. Jadi jika kalian menggunakan fitur hotkey mode on untuk masuk ke BIOS, kalian perlu memencet F2 dan Fn. Jadi Fn-nya kalian tekan seperti ini, kemudian kalian spam F2 di sini. Itu adalah langkah pertama untuk masuk ke BIOS dari laptop Lenovo jika kalian menggunakan hotkey mode enable ataupun default bawaan dari laptopnya dan belum pernah kalian settings. Oke, ini adalah salah satu caranya. Kemudian cara kedua adalah kalian bisa menggunakan sebuah tombol. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Nah, di bagian sini ini ada sebuah lubang yang mirip dengan logo arah kembali ke belakang. Di sini kalian bisa lihat. Ini adalah tombol untuk kalian masuk ke BIOS recovery mode. Jadi kalian bisa memilih boot menu dan yang lainnya. Dan untuk laptop Lenovo, jika kalian gagal masuk ke BIOS laptop ini menggunakan mode dari tombol Fn F2 ataupun F2 saja kalian spam, kalian bisa gunakan tombol ini untuk masuk ke BIOS. Oke, kita akan shutdown dulu untuk laptopnya. Karena ini ada di BIOS, saya susah untuk shutdown, jadi saya akan press power di sini agar dia mati. Oke, saya press power dulu untuk force shutdown. Oke, nah di sini kalian bisa lihat bahwa ini ada sebuah tombol. Saya akan pencet tombol ini. Paling gampang kalian gunakan pembuka kartu HP seperti ini. Nah, kalian bisa tekan saja, satu kali tekan seperti untuk membuka tombol HP. Seperti ini. Dan power akan on otomatis, dan ini adalah tampilan untuk Novo button menu. Namanya untuk Lenovo itu adalah Novo button menu. Oke, saya akan kurangi intensitasnya cahayanya jadi kalian bisa baca dengan normal. Oke, kalian bisa lihat di sini setelah kalian memencet Novo button menu, kalian bisa lihat ada normal startup, kemudian ada BIOS setup, ada BIOS menu, ada sistem recovery. Ada 4 pilihan ini biasanya. Dan untuk masuk ke BIOS kalian bisa pilih BIOS setup. Dan jika kalian ingin masuk ke boot menu untuk instalasi laptop Lenovo, kalian mending masuknya ke boot menu. Jadi kalian tidak mengganti boot order dari laptop tersebut. Kenapa kita tidak mengganti boot order saja? Karena saat kalian lupa nantinya selesai install, boot ordernya pertama masih di flash disk. Saat kalian masukkan sebuah flash disk dengan ada bootable drive, dia akan otomatis load ke bootable drive, bukan load ke operating system yang kalian miliki. Itu salah satu fungsi kita menggunakan boot menu, agar kita tidak merubah settings dari default BIOS-nya. Karena saat setting itu berubah, ada kemungkinan kalian lupa menancapkan sebuah flash disk di sini dan itu ada bootable drive-nya, dan dia akan load ke bootable drive tersebut, bukan load ke operating system kalian. Itu salah satu hal yang biasanya banyak penyebabnya yang pernah saya rasakan. Ada beberapa orang yang memang setting seperti itu dan lupa mengembalikan settingnya ke default, dan nantinya dia tidak bisa masuk jika ada flash disk tertancap di laptopnya. Dengan adanya bootable drive, dia tidak masuk ke operating systemnya, melainkan masuk ke bootable drive. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya cukup mudah untuk kita perbaiki, ya kan? Tapi untuk orang-orang awam itu cukup menyebalkan juga, karena jika orang-orang awam biasanya dia akan membawa ke teknisi ataupun ke service centernya hanya dengan problem seperti itu. Oke, untuk masuk ke BIOS menu, boot menu, kalian bisa
klik enter seperti ini, dan ini adalah pilihan boot menu kalian, dan kita bisa klik escape. Akan tapi jika kalian klik escape, dia akan otomatis masuk ke Windows setting seperti ini nantinya, ataupun dia akan load ke Windows kalian. Di sini kalian bisa lihat bahwa dia diagnosis PC karena tadi saya force shutdown untuk laptop ini, jadi dia diagnosis untuk PC-nya, dan automatic repair didn't start correctly, nggak ada masalah karena Windowsnya tidak error. Jadi kita masuk ke BIOS lagi di sini. Ini adalah BIOS mode dari laptop Lenovo IdeaPad S340. Oke, di sini ada beberapa settings untuk laptop ini. Jadi settingnya cukup banyak di sini. Di bagian configuration saja di sini ada LAN, wireless LAN, dan untuk wireless LAN ini berarti dia adalah WiFi, karena di laptop ini saya coba cari dulu apakah ada LAN ataupun tidak. Nah, di laptop ini tidak memiliki port RJ45. Jadi laptop ini tidak memiliki LAN. Kalian untuk menggunakan LAN harus gunakan Type-C di sebelah kiri dan masukkan ke converter LAN. Kemudian di sini ada setting switchable graphic. Kalian bisa pilih. Jika switchable graphic di sini berarti dia akan bisa switch otomatis saat dibutuhkan. Dia bisa switch ke Nvidia ataupun dia tidak switch ke Nvidia. Kan tapi ini adalah salah satu fitur yang cukup oke menurut saya, karena jika grafik kalian rusak di bagian Nvidia, kalian bisa langsung switch ke UMA grafik. UMA grafik ini adalah grafik yang ditampilkan oleh prosesor dari Intel. Itu perbedaannya. Jadi UMA grafik ini nantinya kalian tidak akan bisa untuk set lagi Nvidia kalian. Jadi Nvidia-nya itu purely disable dan kalian hanya akan menggunakan Intel UHD grafik. Ini adalah salah satu setting. Tapi jika Nvidia kalian baik-baik saja, kalian gunakan switchable graphic. Ini adalah salah satu settingnya. Kemudian di sini ada virtual teknologi ataupun Hyper-V trading teknologi. Di sini digunakan untuk virtual machine. Jadi kalian bisa enable saja dua-duanya karena kemungkinan akan kalian butuhkan. Nah, di sini ada BIOS flashback. Nah, di sini menurut saya BIOS flashback ini lebih baik kalian enable. Kenapa? Jadi jika kalian memiliki corrupted BIOS, kalian bisa back ke previous version yang masih baik. Ini adalah salah satu yang cukup saya rekomendasikan kalian gunakan ataupun enable BIOS flashback di sini. Kemudian ada hotkey mode seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Untuk hotkey mode ini saya disable karena lebih banyak fungsi dari FN ini. Mending saya menekan tombol FN daripada langsung function key-nya yang digunakan. Karena ada beberapa orang yang lebih berbiasa menggunakan FN dengan F1 ataupun F2 untuk hotkey mode daripada menggunakan hal tersebut, dan juga lebih mudah bagi kita jika kita ingin masuk ke BIOS. Itu adalah hal yang lebih mudah bagi kita. Kemudian always on USB, ini adalah salah satu USB device yang nantinya akan always on agar kalian juga bisa masuk ke ataupun melakukan charging di mana laptop ini sedang sleep, kalian bisa charging HP kalian. Kemudian ada di sini charge battery mode. Di sini ada pilihannya, ada enable ataupun disable. Di sini untuk hibernate state dan yang lainnya itu adalah salah satu battery mode-nya, charge in battery mode. Kemudian sistem performance di sini. Nah, di sini sistem performance-nya ada di BIOS untuk setting laptop Lenovo ini. Jadi jika kalian ingin setting BIOS-nya, dan untuk intelligent di sini berarti dia akan switch otomatis dari quiet ke performance jika dibutuhkan. Tapi jika kalian ingin full performance saja, kalian bisa masuk di pilih performance. Akan tapi jika kalian ingin di sini untuk lebih silence dan baterainya lebih lama, kalian bisa pilih quiet di sini. Kemudian ada di sini one key battery di sini, dan fungsi di sini adalah untuk melihat status baterai jika laptop ini dalam keadaan mati. Jadi kalian bisa pencet tombol apapun di sekitar kalian di laptop, di keyboard laptop ini, dan nantinya dia akan menampilkan berapa baterainya. Itu cukup membantu untuk kalian yang bekerja di perusahaan sebenarnya menurut saya, karena kalian bisa cek tanpa menghidupkan laptop kalian masuk ke Windows. Ini salah satu fitur yang harusnya dicontoh oleh beberapa vendor laptop lain di luar sana menurut saya, karena ini adalah fitur yang cukup oke. Saya akan tunjukkan nanti untuk one key battery di sini. Oke, kemudian storage di sini. Di sini ada controllernya. Di sini untuk controller mode ada HCI mode dan juga ada RST mode. RST mode ini adalah salah satu penyimpanan ataupun controller baru yang dibuat oleh Intel, dan dia bisa memanfaatkan Intel Optane. Meskipun Intel Optane
mungkin di sini sudah tidak diproduksi lagi, akan tapi ini menurut saya fitur yang cukup baik. Kemudian di sini ada untuk Intel Rapid Storage Technology. Di sini kalian bisa lihat bahwa apa saja yang nantinya masuk ke laptop ini untuk physical drive-nya. Dan untuk kalian yang menggunakan RST mode controller di sini saat kalian ingin install ulang Windows, kalau saya tidak salah kalian membutuhkan sebuah driver RST. Saya akan buat di video lain nantinya untuk hal ini. Oke, kemudian di sini ada security. Kalian bisa lihat di sini ada secure boot dan yang lainnya kalian bisa secure boot enable ataupun disable. Kalau saya tidak salah, oh enggak, ini bisa di enable ataupun disable. Intel GX di sini untuk BIOS OS-nya untuk setting Intel GX, owner PCH-nya kalian bisa setting juga, dan ini sangat jarang digunakan. Intel Platform Trust Technology ini adalah TPM. Untuk TPM key di sini untuk clear key dari TPM, dan di sini juga ada reset to setup mode untuk TPM key dan juga factory key. Ini juga kalian bisa setting untuk install ulang. Jadi kalian bisa reset dulu untuk install ulang key-nya, setup mode-nya, kemudian baru kalian install ulang. Kemudian di sini ada di bagian boot, kalian bisa lihat UEFI. Dan kenapa hanya ada satu drive di UEFI? Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena masalah RST mode. Jadi jika kalian ganti setting configuration storage kalian ke settingan AHCI dan kalian save, ini kemungkinan semua drive-nya akan terdetek. Akan tapi controller mode-nya itu tidak akan bisa membaca settingan ataupun drive ini saat kalian ganti. Itu adalah salah satu problem dan kalian harus install ulang dan wipe out semua partisinya untuk hal itu. Jadi jika kalian menggunakan RST mode di sini, ini biasanya tampilannya akan hanya seperti ini, tidak bisa kalian naik turunkan untuk beberapa settingannya. Oke, seperti itu untuk BIOS di laptop Lenovo IdeaPad S340 ini. Kemudian di sini ada Optimize Default OS. Nah, di sini fungsinya adalah jika kalian menggunakan OS Windows 8 64 bit ataupun ke atasnya, disarankan untuk dihidupkan. Kenapa? Karena OS tersebut sudah pure UEFI support mode. Jika kalian menggunakan Windows 7, kalian disarankan untuk disable hal ini. Akan tapi menurut saya, karena Windows 7 sudah tidak ada update-nya lagi ataupun kita tidak bisa mendapatkan security patch, jadi kalian sangat disarankan minimal saat ini menggunakan Windows 10 ataupun kalian bisa upgrade ke Windows 11 sekalian di sini, karena laptop ini support ke Windows 11. Dengan adanya Intel Gen 10 prosesor sudah otomatis support untuk Windows 10. Dan juga kalian bisa lihat di bagian security di sini ada TPM ataupun Trusted Platform Module di sini. Ini sudah ada di sini. Jadi jika kalian ingin nyalakan atau disable TPM itu sudah bisa. Dan seperti ini untuk BIOS dari laptop Lenovo IdeaPad S340. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.